'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sayyidatul Husnia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tunagrahita, kecacatan fisik, dan juga anak berbakat. Yang pertama adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah ketika seorang anak memiliki perkembangan mental yang berbeda dari anak-anak seusianya atau lebih rendah. Itu bisa memengaruhi cara berpikir, cara belajar, dan juga berkomunikasinya. Dan seorang anak bisa dikatakan tunagrahita ketika memiliki IQ yang di bawah rata-rata dan juga kesulitan untuk melakukan hal-hal sehari-hari. Nah, tunagrahita itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ringan. Tingkatan ringan ini ketika anak memiliki IQ 50-70. Dan yang kedua adalah tingkatan ringan. Itu ketika anak memiliki IQ dari 50-30. Dan yang terakhir adalah tingkatan berat, yaitu ketika anak memiliki IQ yang di bawah 30. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri tunagrahita, perlu diingat bahwa ketika anak pada tingkatan berat, anak tunagrahita di tingkatan berat, itu semakin jelas ciri fisiknya. Nah, yang pertama adalah bentuk tubuh atau kepala tidak proporsional. Itu bisa jadi terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya adalah mereka kesulitan untuk mengurus diri sendiri. Itu contohnya tidak bisa mandi, makan, atau memakai baju sendiri. Dan selanjutnya adalah kelopak matanya itu tebal atau terlihat sipit. Terus perkembangan bicaranya yang lambat atau sulit bicara. Kurang merespon lingkungan, sering terlihat melamun, gerakannya kurang terkoordinasi, dan yang terakhir adalah sering meneteskan air liur. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang anak yang memiliki kecacatan fisik. Cacat fisik adalah ketika salah satu bagian tubuh anak itu mengalami gangguan atau kelainan. Nah, cacat fisik ini bisa menyebabkan anak tersebut merasa kurang percaya diri dan juga bisa memengaruhi perkembangan mentalnya. Nah, cacat fisik ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama cacat fisik karena kecelakaan. Nah, cacat fisik karena kecelakaan ini contohnya adalah ketika anak kehilangan indera penglihatannya karena matanya terbentur sesuatu. Dan yang kedua adalah cacat fisik dari lahir atau bawaan. Itu ketika anak yang baru dilahirkan itu sudah memiliki kelainan tersebut. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas tentang anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang punya kemampuan atau potensi di atas rata-rata. Dulu, anak berbakat hanya dilihat dari IQ yang tinggi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Anak berbakat bisa unggul dalam banyak hal seperti akademik, seni, kreativitas, kepemimpinan, dan lain-lain. Karena kemampuannya yang lebih, mereka juga butuh cara belajar dan lingkungan belajar yang berbeda dari anak biasa. Ada anak berbakat yang prestasinya sudah terlihat, tapi ada juga yang bakatnya masih berupa potensi dan perlu dibimbing supaya berkembang. Nah, ciri-ciri dari anak berbakat itu cukup banyak. Beberapa hal yang paling sering terlihat adalah bisa membaca lebih cepat dan lebih awal, kosakatanya banyak,
rasa ingin tahunya yang besar, senang mencoba hal baru, punya ide banyak, bisa fokus lama pada hal yang dia suka, imajinasi yang tinggi, ingatannya yang tajam, tidak cepat puas dan selalu ingin lebih baik, suka memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah peka terhadap lingkungan. Kalau seorang anak punya sekitar 18 dari 25 ciri tersebut, dia bisa digolongkan sebagai anak berbakat.